Ternyata itu uang tunai dalam jumlah yang sangat-sangat besar, guys. Siapa nih di sini yang pernah nemu sesuatu ya, terus diambil? Jangan, guys. Kalian harus dengerin ceritanya dari Tio ini ya. Tio ini tetangganya Bagas, guys. Nah, pokoknya beneran. Nah, oke. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Habis itu di like juga, biar nanti kalian dapat cerita selanjutnya saat gua upload, guys. Bagus-bagus banget. Nah, kali ini kita bakal bacain cerita dari Tio, guys. Jadi, nih, di sebuah kampung ya sederhana di pinggir kota, guys, itu hiduplah seorang anak bernama Bagas. Jadi Bagas ini tetangganya Tio nih. Tio ini yang ngirim ceritanya gitu. Bagas ini berusia 13 tahun. Ayahnya sudah lama tiada, sehingga ia tinggal bersama ibunya yang sehari-hari berjualan gorengan di depan rumahnya, guys. Sehingga ia tinggal bersama ibunya yang sehari-hari berjual gorengan, kehidupannya pun pas-pasan. Bahkan, sering sekali Bagas harus membantu ibunya menyiapkan dagangan sebelum ia berangkat ke sekolah. Wow. Anak yang rajin ternyata Bagas ini, guys. Meskipun dalam keterbatasan, Bagas ini selalu diajarkan untuk jujur dan tidak tamak oleh ibunya, guys. Jadi ibunya ini benar-benar berpegang teguh ya, harus jujur gitu. Meski dalam keterbatasan gitu ya. Terus kita lanjut lagi nih, guys. Ini di cerita berikutnya menemukan dompet misterius. Nah, di sini nih. Suatu sore selepas sekolah, Bagas berjalan kaki melewati halte bus yang sepi, guys. Tiba-tiba ia melihat sebuah dompet kulit hitam tergeletak di dekat bangku dia duduk. Awalnya ia hanya menatap, ragu untuk ngambil dompet tersebut. Kalau aku ambil, dalam hatinya Bagas nih, nanti orang kira aku maling. Tapi kalau aku biarin aja, bisa jadi malah diambil sama orang jahat, pikir Bagas. Gila. Lu kalau misalkan nemu begitu kira-kira gimana, bre? Ya, kalau gue sih diambil aja kalau gue mah. Kebanyakan memang begitu diambil. Jarang banget yang mau jujur kayak Bagas. Apalagi nih katanya, guys, isi dompetnya itu bukan cuma hanya, biasanya dompet kan ada KTP gitu ya, kartu-kartu gitu. Itu bukan cuma kartu, guys, tapi melainkan katanya ada uang juga. Nggak percaya, nanti kita coba lihat cerita selanjutnya ya. Terus dengan hati-hati ia memungut dompet itu. Isinya mengejutkan, guys. Ada beberapa kartu ATM, KTP, SIM dan lain-lain lah ya. Dan juga ada uang tunai yang cukup banyak. Bagas yang jarang melihat uang sebanyak itu sempat bingung, guys. Namun, ingatannya akan pesan ibunya membuat hatinya mantap. Kata Bagas, dompet ini harus aku kembalikan. Jadi nggak diambil sama sekali tuh, guys, uangnya. Wow. Bayangin nih, kalian gimana kalau jadi Bagas, guys? Terus Bagas pulanglah ke rumah. Habis sampai rumah, Bagas bilang sama ibunya nih, guys, nyerahin dompet yang ditemuin tadi gitu kan, dan bilang, ibu, tadi aku nemu dompet saat di halte. Terus kata ibunya, wah, jangan diambil isinya. Lalu ibunya ngebuka dompet tersebut dan melihat alamat yang ada di identitas KTP-nya, guys. Tertuliskan nama Tuan Surya. Tuan Surya itu adalah seorang pengusaha besar di kota tersebut, guys. Kalau memang rezeki pasti ada jalannya, kata ibunya Bagas. Bagas, ayo kita cari alamatnya besok. Nah, keesokan harinya nih, guys, dengan menaiki angkot seadanya, Bagas dan ibunya pergi menuju alamat yang tertera di KTP tersebut. Mereka tiba di depan sebuah rumah besar, pokoknya gede banget, kayak istana gitu, guys, dengan pagar tinggi dan penjagaan yang ketat. Terutama di dalamnya itu ada Pak Security juga, guys.
Jadi Bagas hampir mundur karena minder ya. Namun ibunya menggenggam tangannya Bagas erat-erat. Nah, ini saat pertemuan yang bener-bener gak diduga sama Bagas. Ketika mereka menjelaskan tujuannya kepada Bapak Sapam yang nunggu rumah tersebut, lalu Bapak Sapam itu menyambutnya dengan baik dan hangat dan mengantarkannya ke dalam rumah atau ke dalam istana tersebut, guys. Tepatnya di rumah Tuan Surya ya. Saat Bagas menyerahkan dompet itu, Tuan Surya terdiam. Lalu setelah diam sejenak, Tuan Surya bilang, "Anak sekecil ini mengembalikan dompetku." "Hah? Kamu tahu?" bilang sama Bagas nih. "Kamu tahu nak, di dalam dompet ini ada kunci akses ke rekening bisnis saya. Kalau jatuh ke tangan orang yang salah, rugi atau kerugian saya itu bisa mencapai miliaran, guys." Bayangin nih, untung yang nemuin Bagas. Nah, habis itu Bagas hanya menunduk, berkata pelan, "Saya cuma melakukan yang benar, Pak. Dompet ini bukan milik saya," kata Bagas. Wow. Lalu nih guys, Bagas itu dapat hadiah. Mau tahu hadiahnya apa? Nah, Tuan Surya menatap Bagas selama. Jadi Tuan Surya ini saking gak percayanya bre, Ya gimana? bisa dikembaliin gitu. Orang nemu dompet gitu kan, padahal isi dompetnya banyak banget uangnya. Sampai ditatap beberapa detik gitu ke wajahnya Bagas. Habis itu Tuan Surya tersenyum. "Kamu luar biasa," katanya. "Jarang sekali saya melihat kejujuran tulus seperti ini." Nah, ia masuk ke rumah Tuan Suryanya, lalu keluar lagi sambil membawa 3 koper besar. Iya, kopernya itu besar banget guys, ada 3. Dengan dibantu asisten rumah tangganya, koper-koper itu diletakkan di depan Bagas dan ibunya guys. Tapi guys, ketika dibuka, isinya membuat mereka terperengah atau kaget gitu ya. Ternyata itu uang tunai dalam jumlah yang sangat-sangat besar guys. Gila. "Ini untukmu nak," kata Tuan Surya. "Anggap saja hadiah dari saya karena kamu sudah menyelamatkan dompet dan juga tentunya hadiah untuk kejujuranmu. Gunakan uang ini sebaik-baiknya untuk masa depanmu," ujar Tuan Surya. Bagas dan ibunya awalnya gak percaya dan sampai gemetar badannya guys. Mereka sama sekali gak pernah bermimpi melihat uang sebanyak itu, apalagi menerimanya guys. Gila banget kan? Nah, sejak saat itu nih guys, itu kehidupan Bagas berubah total. Ibunya yang tadinya berjualan gorengan, sekarang ibunya udah enggak jualan gorengan lagi guys, melainkan sudah membuka warung makan besar banget. Wow. Bagas pun ikut melanjutkan sekolah tanpa harus khawatir biaya guys. Nah, namun nih yang unik dan hebat banget perlu dicontoh guys dari Bagas ini nih, kata temennya ini ya. Bagas ini nggak pernah atau membuat orang itu semakin kagum ya, karena dia itu nggak pernah sombong guys. Terus karena dia banyak uang gitu biasanya orang bakal sombong, enggak. Ia tetap menjadi anak yang sederhana, suka membantu, dan bahkan nih guys, sebagian dari uang itu ia gunakan untuk memperbaiki musola yang ada di kampungnya guys. Bayangin, hebat banget nggak kejujurannya Bagas ini, udah jujur banget bre. Terus dia ini sampai mau ngebantu kampungnya dia dibangunin musola juga. Mulia banget Mungkin dia. itu udah rezeki dari Tuhan juga bre. Iya sih. Nah buat kalian itu harus contoh nih kayak Bagas guys. Nah bahkan bukan cuma membangun musola yang ada di kampungnya guys, melainkan membantu anak-anak yatim dan memberikan beasiswa kecil untuk teman-temannya yang kesulitan. Oh wow.
kampung mereka pun menjadi lebih lebih hidup gitu ya berkat kebaikan Bagas. Ia sampai-sampai dijuluki oleh teman-teman sekampungnya anak jujur pembawa rezeki oleh semua warga, guys. Nah, jadi pesan moralnya itu buat kita semua ya. Kisah Bagas ini mengajarkan kita bahwa kejujuran itu akan selalu mendatangkan balasan yang indah. Meskipun terkadang kita tidak tahu kapan dan di mana balasan itu datangnya gitu, guys. Nah, harus kita contoh nih, guys. Ini yang bagus banget nih Bagas nih. Kalian kalau pengen tahu atau cerita-cerita yang inspiratif kayak gini ya, kayak Bagas gitu, gue punya banyak, guys. Ada juga cerita horor, ada juga cerita lucu. Pokoknya cerita dari teman-teman kita ini bagus-bagus banget. Nah, biar kalian gak ketinggalan, saran gue kalian langsung klik subscribe ya. Jangan lupa di like juga. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Teman-teman sehat semua di rumah. Jangan lupa ya subscribe.